Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nan Hasana. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya program studi akuntansi. Dalam video kali ini merupakan video ketujuh kita akan membahas secara mendalam tentang apa itu tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah. Materi ini sangat penting untuk teman-teman pahami, khususnya bagi teman-teman mahasiswa ekonomi, perbankan, dan siapa saja yang ingin memahami bagaimana sistem keuangan syariah berkembang di era modern sekarang. Hari ini kita tidak hanya akan membahas konsep dasarnya, tetapi juga menganalisis bagaimana perbankan syariah beradaptasi dengan dunia global, hambatan yang mereka hadapi, serta peluang-peluang besar yang bisa dimanfaatkan sebagai kekuatan di masa yang akan datang. Jadi mari saja kita mulai pada pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kita perlu tahu apa itu perbankan syariah. Jadi, keuangan syariah ialah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum Islam atau syariah. Sistem ini tidak hanya sebatas tidak adanya bunga, tetapi merupakan struktur menyeluruh yang mengatur bagaimana transaksi dilakukan, bagaimana distribusi risiko ditanggung, bagaimana keuntungan dibagi, bagaimana suatu aset atau komoditas dihargai, dan bagaimana suatu lembaga keuangan menjalankan perannya dalam masyarakat. Jadi, pada intinya keuangan syariah hadir bukan hanya sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional, tetapi sebagai solusi yang ingin menawarkan stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip utamanya ialah menghindari riba, maisir, dan gharar. Perlu teman-teman ketahui, riba ialah tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam yang ditetapkan di awal perjanjian tanpa adanya aktivitas usaha. Bunga bank konvensional termasuk dalam kategori ini, sehingga riba itu dilarang dalam Islam. Lanjut, juga ada gharar. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi, seperti menjual barang yang belum jelas bentuk, kualitas, atau keberadaannya. Kalau maisir berarti perjudian atau transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak mencerminkan nilai ekonomi yang nyata. Nah, keuangan syariah ini ingin memastikan bahwa setiap transaksi mengandung nilai ekonomi nyata atau sering kita sebut underlying asset, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Ada juga filosofi perbankan syariah. Perbankan syariah tidak memandang uang sebagai komoditas utama, melainkan sebagai alat tukar. Nilai ekonomi diciptakan melalui kegiatan produktif, bukan dari meminjamkan uang semata. Filosofi ini menekankan tiga hal utama. Yang pertama, keadilan dalam transaksi. Di sini semua pihak harus mendapatkan manfaat yang seimbang dan sesuai kontribusi. Dan yang kedua, ada kemitraan atau partnership. Bank dan nasabah bukan hubungan kreditur atau debitur, tetapi mitra usaha, sesama mitra usaha. Yang ketiga, ada kegiatan ekonomi nyata. Keuntungan berasal dari investasi pada sektor real, bukan dari perputaran uang semata. Dengan filosofi inilah, sistem perbankan syariah bisa berbeda dari bank konvensional lainnya. Nah, di sini kita juga perlu tahu sejarah dan perkembangan perbankan syariah. Kita mulai dari perkembangan globalnya. Perbankan syariah pertama kali muncul dalam bentuk lembaga keuangan lokal di negara-negara Timur Tengah sekitar tahun 1960-an. Salah satu pionirnya adalah Montgomery Savings Bank di Mesir yang didirikan pada tahun 1963. Pada tahun 1970-an, negara-negara Teluk mulai membentuk bank syariah secara lebih terstruktur. Tahun 1975 adalah tonggak penting dengan berdirinya Islamic Development Bank atau IDB. Memasuki tahun 2000-an hingga sekarang, industri keuangan syariah berkembang pesat di berbagai wilayah dunia. Tidak hanya negara muslim, tetapi juga negara mayoritas non-muslim seperti Inggris, Jepang, Korea Selatan, hingga Singapura mengembangkan bank syariah karena dianggap stabil, etis, dan menguntungkan. Lanjut,
perkembangannya di Indonesia. Di Indonesia, Bank Syariah mulai berkembang pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Regulasi semakin kuat sejak Undang-Undang Nomor 21 2008 yang mengatur perbankan syariah saat ini. Indonesia menjadi salah satu pusat keuangan syariah dunia dengan berbagai indikator. Yang pertama, pangsa pasar keuangan syariah yang terus meningkat. Yang kedua, ada dukungan dari pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Terus pertumbuhan fintech syariah yang pesat, serta perkembangan instrumen investasi seperti suku negara. Dengan latar belakang ini, kita bisa melihat bahwa industri ini memiliki fondasi kuat untuk terus berkembang. Langsung kita masuk ke tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah. Pada bagian ini kita akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi industri keuangan dan perbankan syariah, baik itu di Indonesia maupun untuk global. Tantangan ini penting untuk dipahami agar kita mengetahui bagaimana posisi industri saat ini dan bagaimana strategi untuk berkembang ke depan. Tantangan regulasi. Regulasi merupakan aspek paling krusial dalam perkembangan industri perbankan syariah. Meski saat ini Indonesia sudah memiliki undang-undang perbankan syariah, masih terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, ada harmonisasi regulasi syariah dan konvensional. Karena Indonesia menganut sistem dual banking system, maka regulasi syariah seringkali bertemu dengan regulasi konvensional. Tidak jarang aturan konvensional tidak sepenuhnya kompatibel dengan prinsip syariah, sehingga memerlukan penyesuaian dan lain-lain. Terus ada juga kompleksitas produk syariah. Produk syariah memiliki struktur lebih rumit karena membutuhkan akad yang sesuai hukum Islam. Akad-akad seperti murabahah, ijarah, mudarabah, dan musyarakah membutuhkan mekanisme yang lebih terperinci dibandingkan produk konvensional. Terus lanjut, kepastian hukum investasi syariah. Di sini beberapa investor menilai instrumen syariah belum memiliki kepastian hukum sekuat instrumen konvensional, sehingga perlu penguatan regulasi dan edukasi. Lanjut, pada tantangan literasi masyarakat. Salah satu hambatan terbesar adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan prinsip-prinsip perbankan syariah. Ada persepsi keliru bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional tanpa bunga, dan banyak juga masyarakat menganggap bahwa bank syariah hanya mengganti bunga dengan bagi hasil. Padahal konsepnya jauh lebih luas dan berbeda secara fundamental. Minimnya sosialisasi dan edukasi. Tidak semua masyarakat memahami manfaat, keunggulan, dan cara kerja produk syariah, sehingga mereka ragu untuk beralih. Terus ada juga literasi keuangan syariah lebih rendah dari literasi keuangan umum. Menurut survei OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah jauh di bawah konvensional. Ini menunjukkan perlu strategi edukasi jangka panjang. Lanjut pada tantangan teknologi dan digitalisasi. Di era digitalisasi sekarang, bank dituntut untuk memberikan layanan cepat, aman, dan efisien. Kesiapan infrastruktur dan teknologi beberapa bank syariah masih tertinggal dalam perkembangan aplikasi mobile, layanan digital, atau integrasi data. Terus transformasi digital yang mahal, implementasi teknologi baru seperti AI, big data, dan machine learning membutuhkan investasi besar. Bank syariah yang masih berukuran kecil seringkali kesulitan. Keamanan data dan kepatuhan syariah. Bank syariah harus menyeimbangkan keamanan digital dengan kepatuhan syariah. Misalnya, memastikan bahwa produk digital tetap memiliki aset nyata sebagai dasar dari transaksi. Terus perbandingan skala dengan bank konvensional. Jika dibandingkan dengan bank-bank besar konvensional, bank syariah ini memiliki tantangan skala bisnis yang antara lain modal yang lebih kecil. Modal kecil berarti kemampuan ekspansinya juga akan terbatas.
Ada juga tantangan sumber daya manusia atau SDM. Selain regulasi teknologi dan literasi, salah satu tantangan terbesar dalam industri keuangan syariah adalah ketersediaan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten. Kita perlu memahami bahwa bekerja di institusi keuangan syariah membutuhkan dua kompetensi besar secara bersamaan. Yang pertama, kompetensi teknik perbaikan bank syariah keuangan dan kompetensi pemahaman syariah dan fikih muamalah. Memadukan dua kompetensi ini bukanlah hal yang mudah. Ada juga kekurangan tenaga profesional syariah. Di industri perbankan syariah, masih kekurangan tenaga ahli yang benar-benar menguasai double skill. Paham keuangan modern, risiko manajemen, akuntansi, sekaligus paham akad-akad syariah, ketentuan DSN MUI, dan prinsip fikih muamalah. Sebagian besar lulusan perguruan tinggi cenderung terfokus pada salah satu bidang saja. Lulusan ekonomi konvensional belum tentu paham syariah, dan lulusan syariah belum tentu juga menguasai ilmu keuangan modern. Terus tantangan pelatihan internal di industri. Pelatihan sumber daya manusia di bank syariah membutuhkan biaya dan juga waktu yang sangat besar. Setiap karyawan harus memahami akad syariah dalam setiap produk, resiko syariah dan audit syariah, standar AAOIFI, regulasi OJK terkait syariah, prosedur operasional bank modern. Tidak semua bank syariah memiliki anggaran besar untuk melatih sumber daya manusia secara berkala. Tantangan konsistensi implementasi syariah atau syariah compliance. Sumber daya manusia harus mampu memastikan setiap produk dan transaksi sesuai dengan syariah. Dalam praktik, sering terjadi kesalahan interpretasi akad, penginputan data yang tidak tepat, praktik tidak sesuai fatwa karena kurangnya pemahaman, penandatanganan dokumen yang hanya formalitas, dan hal-hal seperti ini dapat menimbulkan reputational risk yang merusak kepercayaan para nasabah terhadap bank syariah itu sendiri. Terus minimnya SDM riset dan pengembangan produk atau R&D. Bank syariah memerlukan inovasi, namun hanya sedikit sumber daya manusia yang fokus pada riset syariah. Banyak bank syariah yang lebih sibuk mengejar target operasional daripada inovasi. Pengembangan produk baru membutuhkan studi hukum syariah yang rumit. Akibatnya, inovasi juga berjalan lambat. Terus, kurangnya dosen dan peneliti ahli syariah modern. Universitas di Indonesia belum banyak memiliki dosen yang ahli fikih muamalah, sekaligus ahli ekonomi modern, ahli digital finance berbasis syariah, atau ahli pasar modal syariah. Keterbatasan ini membuat perkembangan ilmu berjalan lebih lambat dibandingkan negara seperti Malaysia dan Bahrain. Ada juga tantangan-tantangan globalisasi dan kompetisi internasional. Industri keuangan syariah kini bersaing di pasar global. Tantangannya tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari seperti yang saya katakan tadi, ada Malaysia, Arab Saudi, Bahrain, Jepang, Uni Emirat Arab, bahkan Inggris sampai Korea yang memiliki bank syariah modern. Standar syariah internasional pun berbeda-beda. Beberapa negara menggunakan standar yang berbeda. Indonesia menggunakan DSN MUI, Malaysia menggunakan Sharia Advisor Council atau SAC, negara Arab menggunakan AAO IFI dengan IFSB, Pakistan dan Brunei memiliki standarnya sendiri, dan perbedaan-perbedaan standar ini membuat ekspansi bank syariah ke luar negeri menjadi semakin sulit. Perbedaan persepsi mengenai akad syariah. Contohnya, Malaysia membolehkan buy al-inah dan Indonesia tidak memperbolehkan. Negara Timur Tengah lebih ketat dalam akad berbasis debt based.
Hal ini membuat penyusunan produk global menjadi lebih rumit. Ada juga kompetisi dengan bank syariah luar negeri. Bank syariah global seperti Al-Rajhi Bank, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, CIMB Islamic Malaysia memiliki modal yang sangat besar dan membawa inovasi cepat. Bank syariah di Indonesia harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan itu. Tantangan integrasi pasar syariah global. Belum ada, kalau perbankan syariah di Indonesia itu belum ada sistem pembayaran syariah global. Terus standarisasi suku lintas negara, kerjasama clearing internasional berbasis syariah, itu semua belum ada. Jadi kurangnya integritas ini membatasi peluang ekspor bank syariah di Indonesia. Peluang besar dalam keuangan dan perbankan syariah. Setelah membahas tantangan yang begitu banyak, kini kita masuk pada sisi yang sangat penting, peluang besar dalam industri keuangan syariah. Justru di tengah berbagai hambatan, ada potensi luar biasa yang dapat mendorong industri ini tumbuh jauh lebih pesat dibandingkan sebelumnya. Pertumbuhan populasi muslim di dunia. Umat muslim di dunia mencapai lebih dari 2 miliar dan terus bertambah. Ini memberikan basis pasar terbesar bagi perbankan syariah, permintaan tinggi untuk produk halal, peluang integrasi industri halal global dan keuangan syariah. Indonesia sendiri adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga potensi domestiknya pun sangat besar. Dukungan pemerintah Indonesia pun sangat kuat. Pemerintah membentuk KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Percepatan konversi bank daerah menjadi syariah, program Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, dan selain itu instrumen negara berbasis syariah semakin berkembang. Contohnya suku negara atau SBSN, suku retail, suku tabungan, dan berbagai pembiayaan proyek syariah. Lanjut pada potensi pasar juga yang masih sangat besar. Meskipun industri syariah sudah berkembang, pangsa pasar atau market share bank syariah di Indonesia baru sekitar belasan persen, masih jauh lebih kecil dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia. Artinya, ruang ekspansi masih luas, kompetisi belum jenuh, dan potensi pertumbuhannya pun tinggi. Perkembangan fintech syariah. Fintech menjadi peluang terbesar dalam industri ini, terutama karena masyarakat lebih suka transaksi digital, layanan cepat dan mudah, biaya operasional murah, cocok untuk generasi muda. Contoh fintech syariah yang berkembang ada peer-to-peer lending syariah, e-wallet syariah, investasi digital syariah, wakaf digital, zakat, dan donasi berbasis aplikasi. Inovasi produk syariah yang semakin modern. Produk syariah tidak lagi terbatas pada bagi hasil, murabahah, ijarah. Kini lebih berkembang melalui produk-produk modern seperti green suku, sosial suku, Islamic fintech crowdfunding, Islamic digital banking, Islamic microfinance, asuransi mikro syariah, dan semakin banyaknya inovasi membuka peluang besar bagi pertumbuhan industri. Pertumbuhan industri halal mendorong keuangan syariah. Industri halal ini meliputi makanan dan minuman, kosmetik, pariwisata halal, busana muslim, logistik halal, dan semua sektor halal membutuhkan pembiayaan dari bank syariah. Yang artinya, semakin besar industri halal, semakin besar pula pembiayaan syariah. Ada pula keunggulan etis dan keberlanjutan atau sustainability finance. Perbankan syariah mengedepankan keadilan, transparansi, dan transaksi berbasis aset nyata. Prinsip-prinsip ini sangat cocok dengan konsep ESG atau Environmental Social Governance, Green Finance, Sustainable Finance. Karena itu, banyak investor global mulai melirik suku dan instrumen syariah. Ada pula kekuatan digitalisasi dan bank syariah digital. Saat ini muncul bank syariah digital pertama di Indonesia seperti Bank Aladin Syariah, Bank Jago Syariah, Motion Syariah, dan aplikasi digital bank-bank syariah lainnya. Bank digital syariah sangat potensial karena biaya operasionalnya yang rendah,
layanannya yang cepat, akses mudah, dan cocok untuk masyarakat yang tidak punya rekening bank sebelumnya. Ini bisa meningkatkan inklusi keuangan nasional. Potensi kolaborasi internasional. Indonesia pun memiliki peluang besar untuk menerbitkan suku global, menarik investor Timur Tengah, mengembangkan standar halal global, menjadi pusat keuangan syariah di Asia Tenggara. Kepercayaan dunia terhadap Indonesia meningkat setelah sukses menerbitkan global suku setiap tahun. Perkembangan wakaf produktif dan social finance. Wakaf produktif menjadi peluang besar. Dana wakaf dapat dikelola secara profesional, menghasilkan keuntungan jangka panjang, memberikan dampak sosial besar, memperluas peran filantropi Islam dalam ekonomi nasional, dan bank syariah berpotensi mengelola wakaf uang, wakaf properti, wakaf produktif berbasis investasi, wakaf digital, yang semua ini menjadi sumber dana yang aman dan juga stabil. Analisis peluang dan tantangan secara terintegrasi. Setelah kita memahami satu persatu tantangan dan peluang, kini kita bisa melihatnya secara lebih mendalam dalam bentuk analisis terintegrasi. Analisis ini sangat penting untuk memahami bagaimana kondisi perbankan syariah saat ini, faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan, langkah strategi apa yang bisa dilakukan industri keuangan, dan metode analisisnya yang digunakan meliputi analisis SWOT, analisis PESTEL, analisis resiko, serta proyeksi masa depan. Yang pertama ada analisis SWOT, perbankan syariah strength atau kekuatan. Sistem berbasis aset nyata sehingga lebih stabil, konsep bagi hasil yang lebih adil bagi kedua pihak, dukungan pemerintah dan regulasinya yang semakin kuat. Potensi pasar sangat besar di Indonesia yang mayoritas muslim. Produk mengedepankan nilai moral dan keadilan sehingga lebih diterima generasi muda. Weakness-nya atau kelemahannya, literasi syariah masyarakatnya yang rendah sehingga produk kurang dipahami. Sumber daya manusia berkualitas ganda, fikih finansial masih terbatas. Skala usaha bank kecil kalah bersaing dengan bank konvensional besar. Kompleksitas akad membuat operasional lebih rumit. Inovasi produk masih lebih lambat dibanding industri konvensional. Opportunities atau peluangnya, yang pertama pertumbuhan fintech syariah, digitalisasi perbankan syariah yang mempercepat inklusi, industri halal berkembang pesat, membutuhkan pembiayaan besar, suku dan wakaf produktif meningkat minatnya, populasi muslim di dunia bertambah, dan pasar global terbuka. Threats atau ancamannya, kompetisi kuat dari bank konvensional dan bank syariah asing, risiko ketidakpatuhan syariah atau syariah non-compliance, perbedaan standar syariah internasional, disrupsi teknologi yang cepat, dan tingkat kepercayaan masyarakat yang bisa turun jika terjadi sesuatu atau kasus kontroversial. Ada juga analisis PESTEL, perbankan syariah. Analisis PESTEL memetakan faktor eksternal, politikal atau politik. Pemerintah mendukung penuh industri keuangan syariah. Kebijakan ekonomi halal meningkat, stabilitas politik berpengaruh terhadap investasi suku negara. Kalau untuk ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia mendorong permintaan pembiayaan, krisis global bisa berdampak pada pembiayaan berbasis aset, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga mempengaruhi portofolio produk syariah. Sosial, kesadaran halal meningkat. Mayoritas penduduk Indonesia muslim, generasi muda lebih menyukai produk digital syariah. Untuk teknologi, transformasi digital membuka peluang besar. Fintech merubah cara bank bersaing. Keamanan data dan sistem menjadi isu penting. Untuk environmental atau lingkungan, perbankan syariah cocok dengan konsep green finance. Suku hijau menjadi instrumen masa depan. Pemerintah pembiayaan sektor energi terbarukan meningkat. Untuk legal atau legalitas, fatwa DSN MUI menentukan arah produk. Undang-undang perbankan syariah memberi kepastian hukum. Perbedaan regulasi antar negara menjadi tantangan ekspor produk syariah. Untuk analisis dampak tantangan terhadap kinerja industri, pembahasan ini penting untuk menjawab pertanyaan bagaimana semua tantangan tadi mempengaruhi pertumbuhan industri.
Yang pertama, tantangan regulasi. Bisa memperlambat inovasi karena bank harus beradaptasi dengan aturan kompleks. Yang kedua, sumber daya manusia. Kualitas produk dan layanan bisa turun jika tenaga ahli kurang kompeten. Yang ketiga, tantangan teknologi. Bank yang lambat bertransformasi akan kehilangan nasabah muda. Yang keempat, tantangan kompetisi. Bank syariah harus menyeimbangkan margin keuntungan, kualitas pelayanan, dan kepatuhan. Yang kelima, tantangan literasi. Jika masyarakat tidak paham, maka pertumbuhan akan stagnan meski kualitas produknya bagus. Jadi secara keseluruhan, keuangan dan perbankan syariah memiliki potensi strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Namun industri ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan SDM yang kompeten, perkembangan regulasi yang belum sepenuhnya optimal, serta persaingan ketat dengan lembaga keuangan konvensional. Tantangan lainnya meliputi inovasi produk yang masih terbatas dan teknologi digital yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Di sisi lain, peluang yang dimiliki industri keuangan syariah juga sangat besar. Minat masyarakat terhadap transaksi yang halal dan bebas riba semakin meningkat, ditambah dukungan pemerintah melalui kebijakan penguatan ekonomi syariah. Perkembangan teknologi digital seperti fintech dan layanan perbankan berbasis syariah membuka ruang inovasi yang dapat memperluas akses dan efisiensi layanan. Selain itu, potensi pasar umat muslim yang sangat besar memberikan kesempatan bagi keuangan syariah untuk terus tumbuh dan berkembang. Dengan memaksimalkan peluang serta mengatasi tantangan secara bertahap melalui edukasi, inovasi, penguatan regulasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, industri keuangan dan perbankan syariah dapat menjadi pilar penting dalam mendorong stabilitas dan kesejahteraan ekonomi di masa depan. Mungkin itu saja penyampaian saya pada video kali ini. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen, share juga ke teman-teman yang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.